لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ahadan shamadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu alayka ya imam mujahid ya nasirul huda ya khairul khalqillah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa walayin nusur. Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dinina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqr wa min adzabil qabr la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa nas'aluka min syaqatika wan nar. Allahumma inna afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita bahwasanya kita ini sebenarnya dari satu kesatuan, satu pusat, satu sumber. Yani saya pertama ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya kan, wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Dari Nabi Adam ini, satu pusat ini Allah ciptakan pasangannya yaitu Hawa. Kemudian dari Hawa ini Allah ciptakan laki-laki, perempuan yang diharapkan untuk bisa berkembang. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha ta'alaikum raqiba. Ini warning bagi kita semua. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah innallaha alaikum raqib. Karena Allah yang akan menjaga kita dan akan mengawasi kita. Jadi apa-apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dari ger, kata orang Sundanya ger itu mulai kita bangun subuh hingga mau tidur lagi, Allah memberikan kita penjagaan sebenarnya. Walaupun kita tidak berdoa, walaupun kita berniat, walaupun kita ingat, kita ini dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berniat menjadikan amalan, ada tidak berniat yang menjadikan kekufuran karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selalu mengawasi apa-apa yang kita kerjakan. Silakan bebas. Makanya di awal-awalnya ya ayyuhas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, tidak untuk orang mukmin, tidak untuk orang beriman, orang kufur, orang musyrik, orang kafir, semua aliran apapun dibalik kebebasan. Allah yang menginformasikan kalian adalah sumber satu pusat, yaitu satu tubuh, yaitu Nabi Adam alaihissalam, untuk bertakwa. Karena dengan takwa mudah-mudahan Allah akan mengampuni dan memberikan petunjuk kepada kita melalui jalan-jalan yang Allah sampaikan melalui wahyu-wahyunya melalui Al-Qur'anul Karim. Nah ini tentunya
dengan banyaknya hasil sistem perkembangbiakan manusia dari satu tubuh yang jiwa yang murni, takwa Allah, takwa Allah, bertawakal Allah, Nabi Adam alaihissalam, tentunya sudah banyak manusia bermiliar, bertriliunan, bahkan tidak akan terhitung dari generasi awal, abad pertama, abad terakhir, ataupun yang sudah dihitung dalam bentuk tahun-tahun, kabisat, masehi atau hijriah, ya kan? Ataupun orang Cina, Imlek, mendalang Imlek, Februari, tahunnya berapa? 2500 berapa nanti? Sekian. Jauh sebenarnya perkembangan dunia ini dengan tahun-tahunnya lebih banyak. Sebelum manusia hidup, dunia sudah ada. Nah itulah. Nanti masyarakat muslimin, apa yang dari perkembangan dunia itu selalu akan menjadikan kelompok-kelompok koloni-koloni tertentu. Ada yang Majusi, ada yang Nasrani, ya kan? Allah sudah mengabarkan. Ada yang beriman, ada yang muslim, dan ada yang biasa-biasa saja. Pilihlah kelompok-kelompok sesuai jenis-jenis. Kelompok-kelompok yang selalu ingkar kepada Allah, menaruh musyrik, bangga dengan kemusyrikannya, merasa hebat, merasa yakin dengan kemusyrikannya, silakan. Tapi tunggu Allah yang akan memberikan balas. Mereka tentu akan dikumpulkan di tempatnya yang Allah janjikan. Allah berjanji, mereka akan masuk, jebloskan ke dalam neraka Allah SWT. Neraka Sakor, neraka Hawiyah, banyak jenis-jenis neraka, berbagai macam tingkatan-tingkatan. Begitu kita semua, Allah orang beriman akan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dikabarkan di ayat-ayat yang 46-49 kemarin, nikmat-nikmat apa yang sudah didapatkan nanti digambarkan, dilukiskan oleh Allah, ya kan? Kita bisa melihat sungai-sungai yang mengalir, kemudian bisa bercakap-cakap seperti dalam istana, saling berhadapan-hadapan, di hadapan memiliki dipan-dipan tersendiri. Jadi ada suatu keistimewaan. Bicaranya yang baik-baik, ditemani di samping kita bidadari atau bidadari-bidadari yang luar biasa, yang muda-muda, yang remaja-remaja, itu gambaran lukisan dari Allah untuk mengenyuhkan, memberikan keinginan kita untuk bisa proses ke sana dengan abadi, dengan tenang. Kemudian yang suka-suka, yang hobi-hobi untuk misalkan minum-minuman haram dan sebagainya, bisa dinikmati di sana. Ya kan, digambarkan kemarin, rasanya enak, tidak memabukkan, pengen terus dan pengen terus. Ya, syahwat apapun bentuk syahwat dalam pikiran manusia, Allah kabari dengan silakan, tapi sangat menyenangkan. Tidak perlu membeli dan memang sudah disiapkan. Nah, gambaran selanjutnya Allah kabarkan juga nikmat-nikmat lagi ataupun informasi tentang apa-apa saja sih yang dilakukan oleh para ahli surga, penghuni surga. Kalau rumah ahli bait, kalau surga ahli surga, ahli surga. Nah, mereka ini akan melakukan suatu obrolan-obrolan tentunya, ataupun bahasanya adalah musyawarah ataupun sering tegur sapa. Tata cara mereka berobrolan sangat baik-baik, jauh dari pemikiran-pemikiran buruk, jauh dari bulian, jauh dari fitnah, rasa egois, rasa cemburu, rasa pengen tidak. Semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi-kondisi orang-orang ahli surga ini Allah gambarkan di ayat 50, masih dalam rangkaian surat As-Saffat. Tentunya kita akhiri dengan 61 nanti dengan gambaran lukisan Allah, dengan bayangan yang kita silakan sama-sama kita renungkan. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqbala ya'dhuhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Yaqulu a innaka la minal musaddiqin. A idza misna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamu'minun." Bagian Allah mengabarkan, lalu mereka kata Allah berharap hadapan penghuni surga ini satu sama lain sambil bercakap-cakap. Nah, dalam percakapan itu ada ucapan-ucapan. Nah, ucapan seperti ini di ayat 51, berkatalah salah seorang di antara mereka nanti, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai
seorang teman. Nah, yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang yang membenarkan hari berbangkit? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Nah, ini menceritakan masa lalu ada orang yang bertanya seperti itu. Nanti ucapan-ucapan seperti itu. Kemudian dia itu qala hal antum mutali'un fattala'a fa'arahu fi sawa'il jahim. Qala tallahi in kita la turidin walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Afama nahnu bimaitin illa mautanatal ula wa ma nahnu bimu'adzabin inna hada lawal fawzul adim limisli hada falya'malil 'amilun. Ini ucapan-ucapan. Kemudian orang-orang penduduk surga ini yang pernah menceritakan kepada temannya tentang ada masa lalu ini mau berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Nah, pengen jenguk, istilah melihat. Maka di ayat 55 dia meninjaunya, lalu dia melihat teman-temannya di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Ada kategori tentulah atas izin Allah bisa melihat teman-teman yang pernah ngobrol seperti itu, yang musyrik, yang tidak percaya kepada Allah seperti itu, yang tidak percaya kalau hari akhir nanti kita bakalan dibangkitkan lagi ataupun tulang-tulang yang remuk pernah tidak bisa dibangun lagi, ngomong seperti itu. Nah, pengen dijenguk, ceritanya seperti itu. Nah, kemudian dia berkata, demi Allah, kau hampir saja mencelakakanku, dan sekiranya bukankah nikmat Tuhan, pasti aku termasuk orang yang diseret ke neraka. Nah, orang ini akan berucap seperti itu nanti. Demi Allah, kalau tidak kamu berucap dan aku saja bisa tergiur dengan ucapan sampai kamu, saya hampir masukkan sudah. Ini kategori satu orang. Ada pembuka, ada pemimpin, ya tentunya kan. Ada kelompok yang berupaya untuk menjebloskan. Nah, ini contohnya satu orang dari teman akrab, teman karib, orang yang bisa dilihat. Kalau dalam baginda Rasul, Ubay bin Ka'ab, ya kan, Abu Jahal, ya, kelompok-kelompoknya seperti itu. Maka kita tidak akan mati kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia dan tidak akan bisa di akhirat ini. Itu untuk mengingat. Sungguh ini benar-benar kemenangan yang agung untuk kemenangan supaya tidaklah beramal orang yang mampu beramal. Nah, ini dua ayat sungguh ini benar-benar kemenangan yang agung untuk kemenangan supaya tidaklah beramal untuk orang yang beramal ini. Balik lagi pemikiran untuk yang masih hidup dengan cerita ini diharapkan dengan informasi ini penduduk surga ini mendapat kemenangan agung. Innallaha 'alaikum. Dengan kemenangan agung ini orang-orang beramal, orang yang mampu beramal. Jadi untuk lebih menggiatkan lagi nilai-nilai amal-amalan yang sudah dikerjakan atau dilakukan di dunia, misalkan hari ini sedikit, besok nambah. Besok menambah bisa bertambah-tambah. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3. Amalan tidak dalam bentuk amalan jariah, dalam bentuk hak, amalan pemikiran, kesepakatan, kebersamaan, pemikiran itu adalah amalan-amalan. Tentunya yang berujung kebaikan, yang bernilai positif, yang bisa dimanfaatkan untuk global, masyarakat umum, tidak khusus. Nah, itu baru amalan-amalan yang baik. Tentunya yang digandengkan dikaitkan dengan lillahi ta'ala, niat amalan tersebut. Jadi Allah sudah mengabarkan tentang penduduk surga tentunya dengan nikmat-nikmatnya yang berat kemarin. Tentu kita akan untuk menambah hasanah informasi makna-makna ayat tentang ucapan-ucapan itu sebenarnya sudah paham, tapi masih dalam mengalami waktu, menikmati waktu sambil meraba-raba apa yang terjadi di yaumil akhir, terutama ini inti hari ini untuk fasilitas untuk penduduk surga dan juga obrolan-obrolannya Allah kabarkan. Orang-orang mukmin ya 50 tadi dalam surga duduk sudah berhadapan-hadapan dan berbincang-bincang satu sama lain sudah dikabarkan, kemudian nikmati minuman di surga kepada mereka. Tentu betapa nikmat yang menangkan masa lampau mereka suka dalam kesenangan dan ketentraman hidup dalam surga. Nah, dalam surga ini mereka ini ngobrol-ngobrol, jadi saling mengingat tentunya masa lalu, apa yang terjadi, ada orang yang dahulu
yang selalu mencemooh. Kemudian ingat kepada handai tolan misalkan, handai sahabat, kerabat, orang dalam ataupun keluarga, diingat misalkan di surga kita bersama-sama seperti itu. Mereka berbincang dalam berbagai keutamaan dan pengalaman di dunia. Jadi apa yang kita singgung, kita lakukan, kita ucapkan sehari-hari seperti ini bisa terjadi. Misalkan kita sini, insya Allah mudah-mudahan barakallah masuk sami-sami ke surga melalui majelis masjid Allah ini. Udah bercakap-cakap. Nah, si fulan kemana? Kan seperti itu. Si A kemana? Seperti itu. Ingat kita. Mudah-mudahan kita satu rumpun orang muslim ini jelas, insya Allah mudah-mudahan dapat ridho. Walaupun ketakutan harus cemas. Tak. La ilaha sulil firdausi ala wa la taqwa ala narir jahim. Selalu berupaya, ya Allah, aku hamba ingin masuk ke dalam surga, tapi aku takut nerakamu. Seperti itu. Harus seperti itu. Walaupun dalam kategori kita ini mukmin, mengenal tahu agama din kita, tapi harus ada rasa takut, kepasrahan dan mencari kehidupan kita harus mati. Kemudian sambungannya kita kembali ke topik hubungan ucapan-ucapan yang terjadi di para ahli surga ini 51 hingga 53 ini terjadi percakapan yang luar biasa. Tadi dikabarkan percakapan antara ahli surga ini dicontohkan ini tentu salah seorang dari ahli surga ini menceritakan, ngobrol kepada teman-temannya bahwa waktu hidup di dunia mempunyai seorang teman yang menanyakan kepalanya dengan nada mencokot dan menantang keyakinan akan hari kebangkitan dan hari kebangkitan. Seperti di surat-surat kemarin, di ayat-ayat kemarin, bagaimana Ubay bin Ka'ab dan para sahabat-sahabatnya CS, Abu Lahab, Abu Jahal yang menantang baginda Rasulullah SAW untuk menyanyikan tulang-tulang yang sudah remuk tadi. Nah, itulah yang akan dilihat, yang dikenali. Orang-orang sekarang bisa seperti itu, yang ada yang menanyakan seperti itu, kemudian kita mengingat, baru mereka pun seperti itu. Nah, teman itu sampai kali terjadi hari kebangkitan dari kubur pada waktu itu. Nanti dengan penuh heran dan keingkaran, temannya itu mengatakan bahwa tidaklah mungkin dia saat tidak masuk akal bila mana manusia yang sudah menjadi tanah dan dalam berulang didipak kembali dari dalam kubur. Jadi pada intinya mengingat kembali orang-orang yang dulu yang pernah menyinggung, mengejek dan mencemooh. Kalau menurut orang keyakinan orang kafir, tidak ada lagi perhitungan antara kejahatan dan kebaikan. Itu anggapan dari orang kafir. Dan antara kufur dan iman itu tidak ada. Semua perbuatan manusia sudah selesai ditentukan di dunia. Tidak generasi awal, tidak generasi pertengahan, tidak generasi akhir kita ini. Semua kategori orang kafir. Dan kita pernah melihat, kita sudah pernah berbicara tentunya dengan non-muslim. Itu seperti itu. Ya kita hidup ya. Jadi kalau ada orang umat Islam yang mengaku beriman, kemudian ia percaya tapi tidak melakukan, dan bila misalkan diajak tapi mencemooh, ya urusan saya, mati ya mati urusan saya, belum tentu kamu masuk surga, belum tentu kamu. Nah, itu mengejek namanya. Harus kan berbohong. Terima kasih atas informasinya, kabarnya, mudah-mudahan saya bisa baik dan mengikuti jejak sampean, itu kan. Tapi kalau dibalik mengejek, itu ingat orang-orang yang bikin malah dibalik-balikin seperti itu. Nah, seperti itu. Orang yang tidak percaya hal yang berbakti, orang itu menantang, jadi biarkan saya mati. Hidup yang urusan saya mau apakah, saya mau apa. Itu orang yang tidak mau diberi nasihat. Itu salah satu singgungan sebenarnya. Nah, sebenarnya orang kafir itu berpikiran seperti itu, global. Yang sebenarnya hitung-hitungan itu ada di yaumil akhir. Hitung-hitungan tentang hari akhir, hisab itu Allah kabarkan Rasulullah tidak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh orang kafir itu, bahwa tidak ada hitung-hitungan. Allah menggambarkan ada hitung-hitungan di surat Ghafir ayat 5, 8, 59. Wa ma yastawil a'ma wal basir wal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wal musii' qalilan ma tadhakkarun. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakin aktsarun nasi la yu'minun. Ini perbedaan orang yang ingat hari akhir dengan yang tidak ingat hari akhir. Ada perbedaannya. Surat Ghafir mengatakan, mengabarkan, dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Itu contoh real, ya, yang bisa mendem dengan orang yang tertutup. Dengan yang buta, jelas itu real.
Dan tidak sama orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Jelas di dunia, jelas hasil ekspresinya ataupun pemikirannya jelas berbeda. Hanya sedikit sekali yang kami ambil pelajaran. Orang-orang yang ambil pelajaran sedikit. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Kategori perbedaannya sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia. Makanya orang yang percaya yaumil akhir dengan orang yang tidak percaya dengan yaumil akhir hasilnya akan berbeda. Orang yang selalu mengejek, mencemooh, hasilnya akan berbeda dengan orang yang benar-benar hak. Kemudian 4 ayat selanjutnya bergandengan 54 dan 57 ini masih kegiatan-kegiatan yang tadi di mukadimah disampaikan. Obrolan-obrolannya, ceritanya pengen jenguk, uang waktu diukurkan, simulasi tidak ada. Coba yang kita lihat penduduk sakar, penduduk neraka, penduduk hawi yang bisa. Di mana sih? Nah, Allah tunjukkan, Allah kasih kesempatan di sini. Penghuni surga itu berkata kepada temannya supaya mereka mau meninjau pada ahli surga. Ini waktu di surga. Jadi setelah kita di surga itu masih berbincang-bincang, tentu masih ingat di dunia apa yang kita telah lakukan, kita kerjakan, bersyukur, selalu bersyukur. Tidak ada lagi ibadah lagi, tidak ada lagi itu karena sudah pasrah kepada lillahi ta'ala, sudah tidak ada lagi yang harus kita kerjakan 5 waktu, ini tidak ada lagi. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan terus, mana sudah dibersihkan. Nah, orang-orang surga ini, ahli surga ini bareng-bareng. Dalam hal ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya pengen menjenguk yang tertinggal di neraka. Yang Allah bersuruh. Lalu ahli surga ini meninjau pada penghuni neraka, datang ke sana melihat, kemudian diperlihatkan kepada mereka kawan-kawan yang kafir. Ini berarti orang-orang yang melihat, orang-orang yang pernah merasakan bareng-bareng, sedang berada di tengah-tengah api neraka yang menyala-menyala. Ini kabar dari Allah para saudara muslimin rahimakumullah wa rahmatullahi. Nah, pada waktu itu penghuni surga itu menuding kawannya yang berada di neraka itu. Nah, itu ya, kalau saya hampir saja saya ini dijebloskan oleh pemikiran sampean untuk menyembah apa gitu misalkan, ataupun aku mengikuti kalian mengikuti ulama-ulama yang salah. Misalnya ada ulama-ulama yang salah, maksudnya jangan salah. Allah disesatkan, yang benar kemudian disesatkan banyak. Ya kalau zaman wali ada Siti Jenar misalkan, yang pahamnya beda itu kemudian sama-sama para wali yang lain dilawan, ditumpas. Itu karena mengajarkan keyakinannya berbeda. Seperti karena waktu dunia hampir saja dia dijerumuskan ke dalam kekafiran oleh kawan. Tapi berkat taufik dari Allah dianugerahkan kepadanya, terhindar dia dari pengaruh dan paham kawannya yang kafir. Jadi ada rasa apa ya, kasihan ataupun juga rasa syukurnya karena hampir saja saya kalau mengerjakan sampean ini saya masuk jeblos sama sampean. Itu seperti itu. Percakapan antara penghuni surga dan surga itu diterangkan Allah di tempat yang lain, di ayat yang lain. Ini sebagai apa ya, hasanah informasi. Wa qala ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbana haqqan fa hal wajadtum ma wa'adna rabbukum haqqan qalu na'am fa adana hadin bainahum alla na'budu ala qawlin. Al-Araf yang pernah kita kaji bersama di ayat 44 juga menyampaikan para penghuni surga menyuruh penghuni neraka. Ini waktu datang silaturahmi istilahnya, kita tuh menjenguk. Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kami kepada kami benar. Kami memperoleh pada waktu itu. Nah, apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Nah, menanyakan yang dijanjikan kamu Tuhan kamu itu kamu bakalan hebat, kamu bakal masuk surga yang mereka ibadah-ibadahkan. Ada surga di dunia yang banyak. Apakah dalam bentuk Eden kah? Apakah Firdaus kah? Apakah Nirwana kah? Ya seperti itu. Nirwana sampai itu didapatkan ya, seperti itu. Nah, orang-orang ini menjawab benar kepada penjuru malaikat mengumumkan di antara mereka laknat Allah bagi orang yang zalim. Apa yang mereka bilang benar, kita mengucapkan itu, tapi Allah beri keputusan untuk dilaknat oleh malaikat. Banyak cerita-cerita tentang kabar-kabar tentang ucapan-ucapan obrolan-obrolan ini di selain surat As-Saffat ini. Di Al-A'raf juga di ayat 70, di ayat 50 menggambarkan di mana para penghuni surga, penghuni neraka menyeru para penghuni surga.
Nah, tidak hanya orang yang ahli surga datang kemudian mengajak ngobrol ataupun membincangkan perobrolan. Tentu kita ketika pada waktu akhirat berkata rezeki Allah itu tidak merasakan panas. Ya, ini rezeki dari Allah, kenikmatan dari Allah. Orang yang menjenguk tempat orang neraka itu tidak semuanya terus merasakan panas. Kayak kita mendekati api terus ngobrolnya jauh-jauh, tidak, rasanya beda. Yang panas ya panas. Ibaratnya real kenyataannya orang sakit dengan orang yang sehat. Apa kita merasakan sakit? Tidak. Tapi orang yang sakit tidak merasakan sehat. Seperti itulah neraka. Kita dekat-dekatan pun tidak merasakan sakit. Ngobrol tuh seperti itu. Nah itu real kita. Kita dapat informasi seperti itu. Apalagi orang sedang sakit, sakit maut misalkan. Paling lelengan sampai panas-panas, sakit pinggang, sakit lembut, mau mati, mau sakit maut. Gak buru-buru mikirin. Iya, seperti itu. Nah ini ngomongannya itu pernah diucapkan nanti di situ. Tuangkanlah sedikit air kepada kami atau besi apa saja yang telah diturunkan Allah kepadamu. Minta seperti itu kepada ahli surga. Istilahnya kalau orang sakit, ambilin inilah, obat inilah, tolong biar sembuh, boyok dan sebagainya, kan seperti itu. Karena tidak merasakan. Biasanya ini sembuh, biasanya seperti sampean. Nah orang-orang ini menjawab yang datangnya ini. Sungguh Allah telah mengharapkan keduanya bagi orang-orang kafir. Allah sudah mengharapkan, jadi saya baru memberikan izin karena hanya bisa melihat. Hanya Allah lah kuasa akan membantu kamu untuk, kalau dalam hidup, hanya Allah yang akan memberikan kuasa kamu untuk bisa sembuh. Kami hanya bisa berharap, hanya Allah. Tapi Allah sudah mengharapkan karena sudah kepastian. Tapi kalau di dunia kita masih bisa memohon syafaat, memohon pertolongan Allah. Ya Allah, syafa'allah, syafa'illah, syafa'allah, syafa'allah. Dengan bahasa versi, dengan tujuan laki-laki, perempuan, semuanya umum. Kan seperti itu. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Itu harapan di dunia masih ada. Allah masih berkesempatan. Tapi di akhir akhir Allah mengharapkan keduanya bagi orang kafir. Minta tadi, minta minum kah, minta air yang adem kah? Tidak. Nah itu. Jadi gambaran kita orang nengok di tempatnya orang neraka itu tidak akan merasakan panas. Ngobrolnya itu ya, kayak orang menjenguk orang sakit saja seperti itu. Ini bukti dari kekuasaan Allah. Bahwasanya walaupun dekat, nikmatnya itu berbeda. Iya kan? Dengan orang sakit dan orang yang tidak sakit. Orang neraka dan orang surga nikmatnya berbeda. Akhirnya di ayat 58 hingga 61 puncaknya Allah menjelaskan pernyataan penghuni surga itu bahwa mereka sangat puas terhadap nikmat dan kebahagiaan di surga. Iya kan? Puas. Alhamdulillah ya Allah masuk surga. Orang yang sakit, alhamdulillah saya masih sehat ya Allah. Ya itulah kalau itibarnya pelajaran kalau orang menjadi sakit tujuannya itu biar kita mikir. Untung kita tidak beri infus. Alhamdulillah kita tidak memberikan, tidak beri oksigen. Ini teman kita di oksigen terus di ICU berapa jutaan, ratusan, kan seperti itu. Jadi timbul rasa kembali lagi bersyukur kepada Allah. Seperti itu gambaran di dunia. Orang-orang lain juga merasakan keadaan hidup dalam surga, tidak akan mengalami kematian lagi dan tidak pula akan menderita azab. Waktu di dunia bagi ahli surga yang dulunya di dunia ditekam, ditindihin batu seperti sahabat Rasulullah banyak kan tentunya. Nah itu mereka sudah tidak lagi ada penekanan. Satu-satunya kematian yang mereka alami adalah kematian yang meninggal hidup di dunia tadi. Jadi pada waktu yang sakit, pada waktu mati ya di dunia itu waktu sakaratul maut. Bagi orang-orang yang tadinya susah di dunia, sengsara di dunia menahan keimanan, nikmatnya di akhirat nanti selama-lamanya. Berbeda halnya dengan orang kafir di dalam neraka juga selama-lamanya. Meskipun mereka sudah mengalami kematian di dunia, wis mati, yang mereka anggap sudah tidak akan bangkit lagi, namun mereka masih menginginkan kematian kedua kalinya untuk mengakhiri penderitaan yang bersama di neraka jahanam. Lebih parah lagi, ditambah lagi dengan hasil proses yang lain. Karena tidak bersyukur pada Allah, tidak lillahi ta'ala. Nah, di surga tidak pernah melakukan keabadian hidup. Di surga karena keraguan itu membuat kegelisahan dan kegelisahan adalah penderitaan. Jadi sudah tidak ada lagi pemikiran jiwanya abadi. Irji ila rabbiki radiyallahu mardiyah. Seperti dengan jiwa yang tenang, dengan pemikiran yang bersih, dijauhkan dari keburukan. Penghuni surga menyatakan lagi dengan penuh kesungguhan bahwa segala kenikmatan yang mereka nikmati, peroleh kelezatan makanan dan minuman yang diceritakan kemarin dengan segala bentuk kepuasan jasadiah dan rohanianya, itu adalah kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Ini digambarkan oleh sering di berbagai macam surat dan ayat tentang bagaimana kalau orang yang beriman benar-benar hakul yakin tentang keadaan informasi seperti ini, kita ini mendapatkan kemenangan yang agung dari kemenangan sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab.
Inilah lukisan gambaran Allah tentang bagaimana nikmatnya di surga. Mari kita berekspektasikan selalu bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada, rindu kita kepada surganya Allah. Apa yang Allah janjikan itu benar-benar terwujud kepada kita dengan lillahi ta'ala, ridho hanya menjadi keridhaan. Mudah-mudahan kita selamat fid dunya wal akhirat. Senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berusaha berdoa sama Allahumma inna nas'aluka ridho wal jannah, mendapatkan keridhaan, wa nas'aluka sakhataka wa nar, dan dijauhkan dari keburukan, hinaan, amin. Itu harus kita tanamkan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan diaminkan doa kita oleh para malaikat dan bersama kita. Kita akhiri dengan doa hafratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.